Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan diberi rezeki kepahaman serta dijadikan anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anak, sebagai tujuan pembelajaran kali ini ialah kalian diharapkan mampu membaca surah Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Sesuai dengan tema kali ini, yaitu indahnya saling menghormati. Ini coba kita amati gambar di mana umat Islam menuju masjid, umat Kristen atau Katolik menuju gereja, umat Hindu menuju pura, umat Buddha menuju wihara, dan umat Konghucu menuju kelenteng. Gambar-gambar ini menunjukkan di mana saudara-saudara kita yang tinggal di Indonesia berbagai macam agama dan kepercayaan, yang sehingga kita saling menghormati supaya terciptanya kerukunan antar beragama. Dalam surah Al-Kafirun inilah sebagai dasar kita sebagai umat muslim untuk menghargai, menghormati kepercayaan atau agama keyakinan orang lain, sehingga kita tidak boleh membenci. Baik anak-anak, sekilas pengenalan Quran surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Jumlah ayatnya surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agama Islam. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Baqarah. Dinamai Al-Kafirun atau artinya orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Nah, bagaimana cara membaca Quran surah Al-Kafirun? Perlu kita pahami dan ketahui bersama bahwa Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tata cara memulai baca Al-Quran dengan membaca ta'awud atau isti'adah yang kita kenal dengan bahasanya atau bacaannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelahnya membaca ta'awud, kita lanjut dengan bacaan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dan ikuti langkah-langkah cara belajar Quran surah Al-Kafirun berikut ini. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah, di mana ketika ada huruf hijaiyah bertanda baca fathah, maka dibaca A, tanda baca kasroh dibaca I, dan tanda baca dhammah dibaca. Kemudian tanda baca tanwin ada dibaca fathatain, yakni dibacaan, kemudian kasrotain dibaca in, tanda baca dhammatain dibaca un, tanda baca sukun atau tanda baca i, tanda baca tasydid dibaca double seperti contoh mim ketika berharokat ada tanda baca tasydid, maka bacanya dibaca double atau ganda abidun mat. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan adalah membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Artinya bahasa Arab ya. Dari kanan ke kiri, kalau bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Membaca ayat-ayat surah Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Baik, kita belajar membaca surah Al-Kafirun per kalimat ataupun per ayat agar bisa tercapai tujuan baca surah Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Yang pertama, jangan lupa
lupa baca ta'awudz, kemudian baca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau membaca per kalimat, ini sudah ada contohnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Di sini maksudnya 5 ketukan adalah dibaca panjang untuk tanda baca panjang. Ya ayyuhal kafirun. Bila sudah lancar, kita gabungkan Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau sekiranya sudah lancar di ayat pertama ini, kita lanjut ke ayat berikutnya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Bila kita sudah lancar ayat ayat 2, kita lanjut ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Bila sudah lancar boleh langsung gabung ayat, bila belum boleh per kata. Wala antum abiduna ma a'bud. Bila sudah lancar gabung dari ayat 3 ini secara keseluruhan. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian lanjut ke ayat 4. Wala ana abidum ma abadtum. Di sini ada tanda sukun, maksudnya lafaz ana ini tidak boleh dibaca panjang. Misalnya dibaca begini, wala ana, ini nggak boleh dibacanya wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Bila kurang lancar diulang-ulang sampai sekiranya lancar. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bila sudah lancar semua diulang dari ayat yang pertama. Begitu anak-anak untuk latihan belajar Quran surah Al-Kafirun. Kiat kita atau semangat kita, sikap kebiasaanku ialah insya Allah aku selalu membaca Quran surah Al-Kafirun. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.